Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Syahruni SAG, nomor peserta PPG 63718001097, NIM PPG 220401131131128. Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 yang bertepatan 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SDN Telawang 3 pada mata pelajaran PAI materi Rasulullah Idolaku, subtema kisah teladan Nabi Sulaiman alaihi salam, kepada dosen penguji agar kiranya menilai serta memberikan komentar dan saran pada video ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Waduh, mantap ya, luar biasa ya. Oke, baik. Hari ini siapa yang duluan hadir? Siapa? Oh ya, silakan maju pimpin doa. Tangan ditadahkan, kepala ditundukkan, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ada yang sakit? Tidak ada, berarti hari ini semuanya hadir lengkap ya? Oke, alhamdulillah selalu kita jaga kesehatan. Walaupun kita sudah melewati masa pandemi, kita tetap selalu menjaga kesehatan. Oke. Oke, semuanya silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, barangku madangku. Di sana aku berdiri, dari pandu ibuku.
sifat mulia Rasul. Ayo sama-sama kita nyanyikan ya. 1, 2, 3. Ayo kawan kita mengenal sifat mulia para rasul. Pertama Siddiq, dua Hamanah, ketiga Tablik, keempat Fathona. Siddiq itu artinya benar, amanah itu dapat dipercaya. Tablik itu menyampaikan, Fathona itu artinya cerdas. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ini sifat mulia Rasul yang mana sifat ini pasti semuanya dimiliki oleh para Rasul yang apalagi yang wajib kita ketahui. Wajib Rasul yang kita ketahui ada berapa? Ada berapa orang? Iya betul, ada 25. Oke. Next. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini pertama menjelaskan kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Yang ketiga menganalisis perilaku terpuji sehari-hari yang berkaitan dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Dan yang keempat menunjukkan kembali kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan baik. Oke, baik. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Iya betul. Minggu kemarin kita membahas tentang Nabi Daud. Oke. Dari kisah Nabi Daud, apa yang kalian dapat? Iya, Nabi Daud adalah seorang rasul yang mempunyai mukjizat, mempunyai kekuatan yang luar biasa, bisa membengkokkan besi dengan tangan kosong. Dengan tangan kosong. Awalnya zaman sekarang itu sama dengan kayak apa di film Avenger tuh? Apa yang manusia hijau? Dulu, iya. Tapi itu apa? Di Islam kita sudah dulu lebih kuat. Avenger itu baru. Sedangkan Nabi Daud sudah hal seperti itu sudah ribuan tahun yang lalu sudah. Bahwa Nabi kita juga mempunyai kekuatan yang seperti itu. Terus teladan apa yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Daud kemarin? Ya, Nabi Daud seorang yang raja dan rasul bijaksana. Terus iya, beliau juga seorang yang pemberani. Oke, selanjutnya kita akan membahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa ini? Kisah Nabi Sulaiman. Oke. Sebelum kita menyaksikan menonton kisah teladan Nabi Sulaiman, silahkan keluarkan buku dan pulpennya. Kalian catat apa yang kalian temukan pada kalian ini, pada video ini. Semuanya mencatat ya, jangan ada yang tidak mencatat. Catat apa yang kalian tahu. Kenapa? Karena di sini sebagai bentuk sumber informasi yang kalian dapatkan. Oke, catat ya. Oke. Apa bukunya ada? Ya. Siapa lagi yang belum ada bukunya? Kayak Bibi, Raina, Nadia. Hari ini? Oke, siap semuanya sudah siap? Sudah siap? Ya. Oke, kita saksikan sama-sama ya. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam dan tentaranya melakukan perjalanan. Sampailah mereka di sebuah lembah yang banyak semutnya. Akan tetapi tidak ada yang menyadarinya kecuali Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu pimpinan semut itu berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke sarang-sarang kalian."
agar kamu tidak terinjak oleh Raja Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar perkataan itu, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan tertawa. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam pun menghentikan tentaranya untuk menunggu semut-semut masuk ke dalam sarangnya. Inilah mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerti bahasa binatang. Selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam yang lainnya adalah dapat memerintah bukan hanya kepada manusia saja, akan tetapi Nabi Sulaiman alaihissalam juga dapat memerintahkan kepada hewan, kepada angin, dan juga kepada jin. Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Naml ayat 17 yang artinya, dan dihiburkan untuk Sulaiman tentara dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa tentaranya satu persatu. Ketika sampai di bangsa burung, Nabi Sulaiman alaihissalam merasa ada yang kurang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Mengapa aku tidak melihat hudhud? Apakah dia tidak ikut dalam perjalanan kali ini?" Kemudian burung itu menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, sebenarnya tadi hudhud terbang bersama kita, namun sekarang dia menghilang entah kemana." Nabi Sulaiman berkata, "Kemana perginya hudhud? Awas saja kalau dia datang tanpa membawa alasan yang masuk akal, akan aku hukum dia nanti." Tak lama kemudian, hudhud pun datang. Burung hudhud adalah sejenis burung elang. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Dari mana saja kamu hudhud?" Kemudian hudhud menjawab, "Wahai Raja Sulaiman, maafkan hamba karena tertinggal dari rombongan dan tersesat. Namun sebelum menghukumku, sudahkah engkau mendengar kabar dariku terlebih dahulu?" Nabi Sulaiman berkata, "Perihal apa hudhud?" Dia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan." Mendengar laporan hudhud itu, bilanglah amarah Nabi Sulaiman alaihissalam karena tertarik dengan kisahnya itu. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Mari kita lihat apakah kamu benar dan apa benar-benar kamu tidak berdusta." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Raja perempuan itu. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Pergilah dengan membawa surat ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Setelah itu perhatikanlah mereka dan perhatikan apa yang mereka bicarakan." Burung hudhud pun mematuhi tugas tersebut. Terbanglah burung hudhud ke negeri Sabah dengan membawa surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam tersebut. Setelah sampai di negeri Sabah, burung hudhud terbang ke dalam istana dan menjatuhkan di depan singgasana yang menjadi pemimpin kaum tersebut.
Nama pimpinan mereka adalah Ratu Balkis. Sebelum pergi, guru-guru memberi hormat kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis tersenang karena melihat burung yang sopan. Ratu Balkis penasaran dan langsung membaca isinya. Ternyata surat tersebut adalah dari Raja Sulaiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat ini adalah daripadaku, Sulaiman. Aku mendengar bahwa ratu dan rakyat negeri Saba menyembah matahari. Sebagai nabi atau utusan Allah, aku ditugaskan untuk mengajak kalian menyembah Allah. Janganlah kamu sekalian bersikap sombong terhadapku. Dan datanglah padaku sebagai orang yang berserah diri. Setelah Ratu Balkis membaca isi surat tersebut, kemudian Ratu Balkis mengumpulkan para penasihat kerajaannya. Setelah mereka datang, Ratu Balkis berkata, "Wahai penasihatku, aku menerima surat dari Sulaiman. Bacalah surat ini dan katakan pendapat kalian." Setelah mereka membaca isi surat tersebut, ada yang berpendapat bahwa sepertinya Raja Sulaiman mengajak perang serta mendesak untuk bertempur dengan pasukan Nabi Sulaiman. Dan ada juga yang menyampaikan kalau Raja Sulaiman memiliki kekuatan yang tak terbatas. Manusia, jin, bulu tunduk kepadanya, sehingga harus hati-hati dalam menentukan keputusan. Kemudian para penasihat menyerahkan keputusannya kepada Ratu Balkis. Ratu Balkis pun mulai berpikir bagaimana cara menghadapi Raja Sulaiman. Ia tidak mau bertindak gegabah, apalagi musuhnya kali ini bukan orang sembarangan. "Wahai penasihatku, aku ada ide. Besok aku akan mengirim hadiah yang mewah buat Raja Sulaiman. Kita lihat tanggapannya. Siapa tahu beliau mau berubah pikiran." Keesokan harinya, utusan Ratu Balkis berangkat menuju istana Sulaiman di Palestina sambil membawa hadiah yang banyak dan mewah. Maka, tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yaitu negeri Saba, dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang dihina." Mendengar ucapan tersebut, para utusan Balkis kembali ke istana dengan perasaan takut. Mereka melaporkan apa yang terjadi dan melaporkan juga pesan dari Raja Sulaiman. Ratu Balkis pun mencari jalan lain tanpa berperang, karena Ratu Balkis sadar apabila berperang melawannya, kerajaannya pasti akan kalah. Ratu Balkis pun berbicara kepada penasihat kerajaannya bahwa ia sendiri yang akan datang untuk menemui Raja Sulaiman. Tak jauh dari sana, tampak burung-burung mendengar pembicaraan mereka. Ia langsung terbang ke Palestina untuk melaporkan apa yang didengarnya kepada Raja Sulaiman. Sesampainya di istana, burung-burung melaporkan pembicaraan yang didengarnya. Mendengar hal tersebut, Raja Sulaiman segera membuat rencana untuk menyambut. Raja Sulaiman berkata kepada penasihatnya, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Iblis dan Setik dari golongan jin.
Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Kemudian berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Setelah itu Nabi Sulaiman berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalinya. Kemudian satu hal lagi, ubahlah lantai istana ini menjadi lantai yang berlapis kaca yang terdapat ikan-ikan di bawahnya. Rombongan Ratu Balkis pun tiba di istana. Nabi Sulaiman alaihissalam menyambut Ratu Balkis dan rombongannya di depan pintu istana. Kemudian Nabi Sulaiman memperlihatkan sebuah singgasana kepada Ratu Balkis dan mempersilahkan duduk di sana. Ketika Ratu Balkis duduk, Nabi Sulaiman bertanya, serupa inikah singgasanamu? Ratu Balkis pun menjawab, seakan-akan singgasana ini adalah singgasanaku. Tapi tidak mungkin. Tadi sebelum aku pergi, singgasanaku masih ada di tempatnya. Oh iya, kami telah diberi pengetahuan sebelumnya atas kehebatanmu. Kemudian Ratu Balkis dipersilakan masuk ke dalam istana. Ratu Balkis tak henti-hentinya mengagumi istana Raja Sulaiman tersebut. Pandangannya tertuju pada lantai yang semi, seperti kolam ikan di tempatnya berpijak. Seketika itu Ratu Balkis mengangkat sedikit jubahnya. Nabi Sulaiman pun berkata, sesungguhnya itu istana licin yang terbuat dari kaca. Ratu Balkis benar-benar terpesona dengan kerajaan yang dimiliki oleh Raja Sulaiman. Dalam hatinya, ia merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Raja Sulaiman pun menuturkan bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan alam semesta. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ratu Balkis pun menyadari bahwa perbuatannya selama ini adalah salah. Ya Tuhanku, sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman ke... Oke, baik. Sudah menikmati, sudah mulai ngantuk? Kakak, oke. Kuasa OPC? Iya. Mana suaranya? Ini mataku, mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Ini mataku. Mata kiri, mataku, mata kanan, mataku, mata. Tepuk tangan. Panjang ya kisahnya. Oke, sama-sama kita mendiskusikan. Oke, di sini akan Bapak bentuk kelompok ya. Kelompok. Oke, ini sudah terbentuk ya. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Diskusi mulai dari sekarang. Silakan diskusikan. Bicarakan dengan temannya poin-poin apa aja yang akan yang dipresentasikan. Setelah kita menyimak video tadi ya. Silakan. Kelompok siapa?
presentasikan hasil diskusi yang sudah disampaikan. Oke, silakan. Oke. Ya. Oke, untuk tata cara presentasi bisa seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Nah, ya langsung saya kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan Ya. Halo. Nabi Sulaiman. Nah, kalau pakai nyari, nyari. Oke. Nabi Sulaiman bisa mengerti bahasa hewan. Ya. 2. Nabi Sulaiman punya kekuatan yang tidak terbatas. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Menurut kelompok 1 bahwa Nabi Sulaiman itu orang yang bisa paham dan mengerti bahasa hewan dan juga mempunyai, kalau yang orang dulu bilang tuh, ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan yang luar biasa. Oke, selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau presentasikan? Oke, kelompok 4 silakan. Harus lantang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Sulaiman juga Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, di sini ada tambahan baru lagi. Di kelompok 4 menemukan bahwa Nabi Sulaiman adalah keturunan dari Nabi Ibrahim yang ke-13. Oke, selanjutnya kelompok siapa lagi? Ya. 2, 1, 2, 1. Oke, siapa yang mau mengacungkan tangan aja dulu? 3, 2. Oke, siapa? Ayo. Kelompok 2. Oke, silahkan untuk kelompok 2. Presentasikan dengan lantang ya, biar temannya mendengar. Bila hanya kada nyari, makan mikrofon. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Iya. Anu suara anu. Iya, lanjut. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Iya, mengerti bahasa binatang. Terus lanjut. Nabi Sulaiman punya kekuatan yang tak terbatas. Iya, banyak kekuatan tak terbatas. Sudah. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sama ya yang seperti ditemukan oleh kelompok 1 juga. Oke, selanjutnya kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, tidak ada tambahan baru lagi. Di sini kelompok 3 menemukan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah orang yang baik dan selalu, nah ingat poinnya, selalu taat kepada Allah. Seperti itu ya. Oke, mantap luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, berarti kalian sudah paham dan ada menemukan pundi-pundi poin dari film yang kita tonton pada pagi hari ini. Oke, kesimpulan. Kita sama-sama kita bacakanlah. Oke, di sini. Sosok Nabi Sulaiman adalah Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Oke, yang kedua, beliau juga seorang nabi dan rasul. Oke. Dian baca poin 3 apa? 3. Seorang hamba yang takut beribadah
Iya, Nabi Sulaiman merupakan orang yang tekun beribadah. Oke, Aldini nomor 4 apa? Seorang hamba yang pandai bersyukur. Iya, Nabi Sulaiman seorang hamba yang bersyukur. Kelima, seorang hamba yang sangat menyayangi orang tuanya. Siapa orang tuanya Nabi Sulaiman tadi? Iya, Nabi Daud. Yang keenam, beliau juga seorang raja yang mendunia dan disegani. Oke, apa nomor 7 apa? Seorang raja yang melakukan pengadaan Iya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mukjizat Nabi Sulaiman. Oke, Raina baca. Iya. Mukjizat dari Nabi Sulaiman adalah seperti menentukan angin kencang. Kedua, memahami bahasa binatang. Dan yang ketiga, memiliki tentara dari golongan jin. Oke, tadi kan di video tadi kan bahwa ada pasukan Nabi Sulaiman yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis. Nah, yaitu si jin yang bernama jin Ifrit. Oke. Nah, ini yang hal yang penting yang harus kalian paham ya. Nah, keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan orang yang tetap dan dekat dengan rakyatnya. Walaupun beliau seorang raja, beliau tetap dekat dengan rakyatnya. Biasanya kalau seorang raja itu hidupnya dengan apa? Iya, dengan kekayaan, dengan kemewahan. Aduh, saya jauh-jauh kita lah di sini aja. Nah, misalnya ada yang anak bos, Kak. Dikira biasanya datang ke sekolah pakai apa? Ada pakai mobil, pakai jet, helikopter, nggak ada. Tapi kan berarti pakai mobil kalau kita biasa berjalan. Nah, itu kalau orang biasa. Tapi kalau yang kalangan raja ataupun kalangan orang-orang yang kaya itu biasanya hidup dengan kemewahan. Tetapi tidak bagi Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman walaupun seorang raja dan rasul, beliau tetap dekat dengan rakyatnya. Oke, yang poin kedua, pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Dan yang ketiga, melaksanakan aturan Allah secara konsisten. Dan yang keempat, pemimpin yang perhatian terhadap semua rakyatnya. Yang kelima, tegas dalam menegakkan hukum. Oke, sekarang Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Karena kita sudah melihat video tadi, sini akan Bapak berikan tugas. Oke, dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa di sini tulis nama hari ini hari apa? Hari Jumat tanggal 13 Januari 2023. Oke, di sini ada di kolomnya, tinggal diisi ya. Oke, Bapak perhatikan. Langsung kerjakan aja. Ada yang sudah? Oke, silakan duduk. Langsung aja depan. Oke, semua Bapak bagikan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik.
Senang karena cuma 6. Oke, oke, sama lagi. Sama lagi. Kalian menemukan hal yang namanya hal yang baik. Terus apa lagi? Lihat. Biasanya belajar teman-teman. Oh, kan? Oke, apa lagi? Apa lagi? Oke, semoga dengan pertemuan pada hari ini kita semuanya relax belajarnya, nyaman, santai. Oke, paham? Nah, mungkin pada pertemuan kali hari ini mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Sebelum pertemuan hari ini berakhir, silakan rapikan tempat duduknya. Ya, rapikan. Jangan ada kertas-kertas berserakan atau sampah berserakan. Oke, sebelum kita pulang, baca doa ya. Hari ini yang tadi itu baca doa di awal, silakan. Oke, silakan baca doa. Mungkin itu saja dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum